Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Namo Buddhaya. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, dalam video ini saya ingin berbagi cerita tentang upaya untuk mengasah kita punya pikiran supaya kecerdasannya jadi bertambah. Para pemirsa yang saya kasihi, nah dalam upaya untuk mengasah pikiran atau mencerdaskan pikiran itu saya dapat inspirasi dari kegiatan mengasah pisau ya. Nah pisau itu kan kalau dipakai bekerja itu ya, motong kayu atau untuk apa itu ya, lama-lama itu ketajamannya, orang Bali mangannya itu ya berkurang ya. Nah supaya bisa kembali menjadi tajam, itu pisau itu perlu diasah dia pada batu asah ya. Nah sekira demikian juga pikiran kita. Kalau kita punya pikiran terus, walaupun awalnya kita jadi orang cerdas, orang pintar, lama-lama karena terus dipakai berpikir, mikirkan pekerjaan, itu pikiran kita itu kecerdasannya menurun ya. Nah supaya kecerdasan kembali meningkat, inilah perlu kiranya pikiran kita juga diasah seperti pisau diasah pada batu asah. Nah, para pemirsa sekalian, sehubungan dengan upaya untuk mengasah pikiran supaya cerdas, tentu kan ada batu asahnya ya. Kalau pisau ada batu asahnya, pikiran juga perlu batu asah. Nah, ini batu asah untuk pikiran itu jarang diketahui oleh masyarakat secara umum. Untuk mengasah pikiran, tapi batu asah untuk mengasah pisau banyak orang yang tahu. Nah, supaya para pemirsa mengetahui batu asah bagi pikiran kita, nah saya tunjukkan dalam hal ini batu asah bagi pikiran kita ditunjukkan oleh makna dari batu asah dalam bahasa Bali ya. Nah, dalam bahasa Bali itu batu asah itu disebut dengan sangyan. Sangyan namanya batu asah dalam bahasa Bali. Nah ini sangyan ini sebagai nama batu asah dalam bahasa Bali itu memiliki nilai spirit, memiliki makna yang berupa pesan singkat dari kata sangyan itu yang menunjukkan sangyan itu sangyan widi. Jadi dalam hal ini kalau pisau batu asahnya adalah sangyan dalam bahasa Bali. Nah ini untuk mengasah pikiran, batu asah bagi pikiran kita adalah sangyan widi itu sendiri. Tuhan itu sendiri, kalau dalam Islam bilang Allah itu sendiri sebagai batu asah dari pikiran kita. Nah ini sangyan widi inilah yang perlu diingat ya, supaya pikiran kita bertambah kecerdasannya. Nah seperti kita ketahui, kalau kita mengasah pisau supaya pisau tajam itu kan harus digosokkan berulang-ulang pada batu asah ya, gosok kayak demikian gitu. Nah itu akan terjadi gesekan antara batu asah dengan pisau kalau digosokkan itu berulang-ulang. Nah dari gesekan ini memungkinkan pisau yang awalnya tumpul menjadi tajam ya. Nah sekiranya demikian pula dalam mengingat Sanghyang Widi atau mengingat Tuhan, kita harus ingat nama Tuhan berulang-ulang sebanyak mungkin, kalau bisa 1 jam. Jam itu japa mantra. Jadi ingat nama Tuhan berulang-ulang itu adalah berjapa mantra dalam hidupnya. Kalau Islam zikir, kalau Kristen atau Buddha tidak tahu saya ya. Yang saya tahu itu paling Islam sama Hindu. Kalau Islam itu zikir, di Hindu japa itu ya. Nah untuk masyarakat umum di masyarakat Bali jarang yang tahu japa, karena mereka beragama secara tradisi pakai sarana upacara gitu ya. Nah ini ketika kita ingat Sanghyang Widi, ingat Tuhan berulang-ulang dan mengucapkan mantra berulang-ulang, itu akan terjadi gesekan antara pikiran dengan Sanghyang Widi. Dari gesekan itu membuat pikiran kita menjadi tajam, menjadi cerdas, menjadi mangan dalam bahasa Bali, kalau orang Jawa bilang landep. Nah ini mangan punya pesan merasa ingat ya. Artinya merasa ringanan, pikiran kita jadi ringan jadinya kalau kita rajin ingat Sanghyang Widi ya. Nah ketika pikiran kita terasa ringan, itu menunjukkan pikiran kita cerdas kan. Kapan pikiran kita terasa berat, sumpah itu kecerdasannya hilang, berkurang bagaikan pisau tumpul. Nah itu ya. Kemudian dalam bahasa Jawa
apa namanya, tajam disebut dengan landep. Landep tuh lancar, disuruh maju ke depan kelas misalnya ya. Itu kalau kita punya pikiran yang cerdas, kita pasti lancar disuruh maju ke depan kelas. Kenapa? Pikiran kita ringan, pikiran kita cerdas. Dalam bahasa Indonesia disebut tajam ya kalau pikiran dia ya. Apa pisau yang sudah diasah kan jadi tajam punya pesan tanggung jawab mengerjakan tugas-tugas kita. Disuruh maju ke depan kelas, kita tanggung jawab kita. Sementara kalau pikiran kita kurang cerdas, bagaikan pisau tumpul atau pisau berkarat. Nah, berkarat ini punya sayap berwatak kaku dan keberatan. Ini menandakan pikiran kita kurang cerdas, berat sekali di pikiran kita. Karena apa? Banyak karat di pikiran. Karatnya itu menunjukkan memori, banyak kenangan tentang duniawi itu di pikiran. Nah, ini kalau kita dengan cara ingat sang yang widi, nanti semua karat memori di pikiran itu dihilangkan seperti kita mengasah pisau yang berkarat itu pada batu asah. Karatnya kan hilang itu. Itu juga pikiran kita, banyak kenangan, banyak memori di pikiran itu. Kalau kita ingat sang yang widi, itu semua dilepaskan, sehingga pikiran kita jadi halus. Nah, sekarang batu asah itu punya pesan, batu itu batin tulus, asah itu aktif zikir agar halus. Nah itu, jadi untuk mengasah pikiran kita harus aktif berzikir, aktif ingat nama Tuhan berulang-ulang, disebut dengan zikir kalau Hindu apa, agar pikiran kita halus. Seperti pisau kalau diasah itu lama-lama sampai 1 jam tuh, yang awalnya kasar jadi halus dan bersih. Gitu juga kalau kita berjapa, berzikir lama-lama itu membuat pikiran kita jadi bersih. Bersih itu bersifat welas asih gitu ya. Jadi kita punya sifat welas asih kalau pikiran kita bersih. Tetapi kalau kita tidak pernah ingat sang yang widi, seperti pisau yang tidak pernah diasah karena dipakai terus, tentu pisaunya kan jadi kotor, jadi hitam. Gitu juga pikiran kita jadi kotor dan hitam dan gelap. Nah, kalau pikiran kita kotor akan memungkinkan kita punya sifat sesuai dengan kepanjangan kata kotor. Kocak, tolol, rewel. Kalau sudah kotor juga menunjukkan koruptor. Kita jadi orang yang bermental koruptor, suka koruptor kalau pikiran kita kotor. Hitam dan gelap. Gelap itu punya syair galak. Gelap itu galak, egois, liar, ambisi, pura-pura. Nah itu ada sifat gelap jadinya dalam pikiran kita kalau kita jarang ingat sang yang widi. Nah itu jadinya hitam. Kenapa hitam? Hidup semata materi. Nah itu membuat pikiran kita jadi hitam, legam lama-lama. Yaitu karena saking hitamnya, yaitulah nanti jadi pisau karatan, kaku, berat, sakit-sakitan, tidak kunjung sembuh. Itu bermula dari pikiran sudah terlalu banyak karatan. Akibat pikiran kita bagaikan pisau nempel di tanah, dibiarkan. Artinya hanya memikirkan urusan duniawi aja, urusan tanah itu. Itu membuat pikiran kita banyak sekali ada kenangan, banyak memori tentang duniawi, ibarat karat-karat pada pisau ya itu. Jadi begitunya jadinya kita kalau jarang kita ingat sang yang widi. Nah selanjutnya kalau kita punya pikiran bagikan pisau tumpul, nanti mental kita, sikap kita itu akan sesuai dengan kepanjangan kata tumpul, itu tuli, malas, pura-pura luhur. Nah ini kebanyakan orang tua punya anak yang tuli-tulian, dikasih tahu, malas diperintah, pura-pura luhur, itu bikin orang tua jengkel. Dan juga guru-guru di sekolah menemukan siswanya demikian, pasti gurunya jengkel lah itu. Nah ini siswa-siswa yang demikian itu perlu diajarkan untuk mengasah pikiran ya, dengan cara ingat sang yang widi atau ingat Tuhan gitu ya. Dalam bahasa Bali tumpul itu disebut dengan puntul. Puntul itu punya kepanjangan pura-pura ngut, tunenang melengit gitu ya. Ini guru-guru di sekolah banyak yang berkeluh kesah punya siswa yang puntul, pura-pura ngut, tunenang lengit, artinya pura-pura penurut. Kalau diperintah malas sekali. Nah itu pada. Apakah nggak stres jadi guru kalau punya murid kebanyakan demikian? Ibarat kita bekerja menggunakan pisau tumpul, ada banyak tenaga yang habis ya saya. Itu kalau kita punya kepribadian seperti pisau yang tumpul. Karena itu penting sebagai guru
kalau kepingin ada perubahan pada siswanya, ajarkan mereka mengasah pikiran supaya mereka jadi pribadi yang mangan, merasa ringan di pikiran, ringan di badan, disoroh, dipeledah jadi enak seperti kita menggunakan pisau yang tajam. Nah, yang terakhir yang ingin saya informasikan, di setiap rumah penduduk khususnya sebagai petani semua punya batu asah, punya sangyan ya. Itu menunjukkan bahwa di dalam pribadi kita semua punya potong-potongan sangyan widi yang kecil-kecil. Saya umpamakan potong-potongan sangyan widi ya, itu atma kita, roh kita. Itulah sangyan widi di dalam diri yang dipersiapkan oleh Tuhan kepada kita sebagai umatnya kalau kepingin mau mengasah pikirannya supaya bertambah kecerdasannya. Ini dalam hal ini kita harus ingat ini. Jadi kalau kita ingat nama Tuhan, pikiran kita arahkan ke dalam hati ya, kepada atma kita, sang roh kita yang harus diingat. Itu Tuhan yang ada dalam diri kita, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita untuk mengasah pikiran kita. Nah itu, jadi sang yang widi yang perlu diingat. Nah, karena sang yang widi ada Tuhan ada dalam diri sebagai potong-potongan, ibarat potong-potongan batu asah yang kecil itu, dalam mengucapkan nama Tuhan, upayakan mulutnya ditutup di dalam hati supaya pikirannya bisa masuk. Jadi kita dengan untuk mulut tidak terbuka dalam mengucapkan mantra atau nama Tuhan itu sebagai proses atau memaksa agar pikiran kita bisa masuk pada atma, pada roh. Dan itu ucapkan berjam-jam sebanyak-banyaknya gitu ya, semampu kita, biar pikirannya tambah bagus tajamnya. Nah, ketika kita sudah mengasah pikiran sedemikian rupa dengan cara berzikir atau berjabat dalam hati juga tidak ada perubahan dalam pikiran ini, pikirannya perlu juga disepuh namanya ya. Disepuh itu pikirannya, disepuh dengan cara ini sesuai dengan pesan dari kata sepuh. Sembahyang, puasa harus dijalani ya. Di sembahyang, menyembah Tuhan, kemudian berzikir dibarengi dengan laku puasa. Nah ini gunanya untuk menguatkan pikiran kita biar keras dia, disepuh supaya tidak seperti pisau lumar namanya kalau dalam istilah Bali. Jadi perlu juga kita puasa seminggu bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Bisa kalau kita semakin rutin misalnya 3 hari sekali. Menurut cerita orang dulu juga bisa sampai puasanya 42 hari. Kelamaan ya puhnya ini, mungkin untuk jenis pisau yang gede, mungkin yang tempel itu harus lama ini ya. Tapi kalau yang tipis-tipis sebentar aja ini. Nah itu ide-ide yang dapat saya bagikan sehubungan dengan upaya untuk mengasah pikiran ya, dengan cara ingat sang yang widi berulang-ulang. Itu ilmunya itu, supaya kita ada suatu perubahan. Kalau sekarang kita beragama berkeyakinan tanpa ilmu, maka kehidupan kita akan cepat lumpuh. Kan demikian ada seorang filsuf mengatakan, beragama tanpa ilmu lumpuh. Kemudian kita mengejar ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama, jadi buta hati kita, gelap pikiran kita. Ibarat pisau yang dibiarkan tergeletak di tanah hanya mengejar pengetahuan duniawi, itu nanti pikiran kita itu seperti pisau yang berkarat, nanti membuat hidup kita jadi karatan, kaku, berat, sakit-sakitan, tidak kunjung sembuh. Gelap itu akibat kita hanya mengejar pengetahuan duniawi tapi lupa pada sang yang widi dengan cara berjapa berzikir berulang-ulang. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, saya kira demikian dulu cerita saya sehubungan dengan upaya untuk mengasah pikiran supaya kecerdasan dalam pikiran kita menjadi bertambah. Nah, para pemirsa, saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, di akhir cerita ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin ada hal atau kata-kata saya mungkin menyinggung perasaan para pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan ucapan Om
Santi 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 Om.